فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Fitan wal Hawadis karya al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita akan masuki hadis yang ke-24 halaman 108. Qala al-muallifu asbahullah wa li Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la taqumus sa'atu hatta tattaribal alatu nisa'id daus haula dil khalasah wa kanat sanaman ta'buduha dausun fil jahiliyah bitabalah. Artinya dan di dalam Sahih Muslim dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak akan terjadi, tidak akan tegak hari kiamat. Sampai kapan? Sampai para wanita suku Daus mereka menari. Tataribu alayatu itu aslinya menggoyang-goyangkan pantatnya, tapi diterjemahkan yang lebih mudah dipahami menari. Sampai para wanita suku Daus menari di hadapan Dzul Khalasah. Dzul Khalasah ini dijelaskan di sini bahwasanya Dzul Khalasah ini adalah dulu berhala yang disembah oleh orang-orang jahiliyah. Yang disembah oleh orang-orang jahiliyah di tempat namanya Tabalah. Tempat ini barakallahu fikum terletak di bagian selatan Taif. Jadi waktu itu ada namanya Dzul Khalasah, nama berhala disembah oleh orang-orang Daus, masih suku Daus di zaman jahiliyah. Dan nanti akhir zaman ini akan terjadi lagi. Padahal sekarang di Jazirah Arabiyah, terkhususkan di Haramain atau terkhususkan di negara Saudi Arabia, dilarang berhala masuk, menyembah berhala. Intinya dikenal dengan negara tauhid ya. Tapi nanti di akhir zaman barakallahu fiik, yang semula berhala dihancurkan, semula berhala dipadamkan, nanti akan mereka bangkitkan lagi orang-orang yang mereka bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini terjadi? Karena akhir zaman nanti itu enggak ada lagi kebaikan. Yang ada hanya kerusakan, kehancuran, kejahatan. Makanya sampai mudah kan Ka'bah Baitulil Haram yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pasukan apa? Pasukan gajah waktu itu, tentara Abraha. Tapi nanti di akhir zaman, karena sudah tidak diucapkan lagi kalimat la ilaha illallah, karena tinggal orang jahat yang ada di muka bumi ini, sangat mudah dihancurkan. Paham ya? Karena disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya nanti ada sosok dari Habasyah Ethiopia, orang yang pendek, berkulit hitam, dua betisnya kecil, dari Ethiopia, dari Habasyah. Itulah yang akan menghancurkan Ka'bah nanti di akhir zaman. Kita lihat penjelasannya. Na'am, qala asy-syarihu asbahullah wa minal fitanil lati tahdus fi akhir zaman audatus syirk wal wasaniyah ila biladil Arab. Allahul musta'an. Ngeri. Dan termasuk fitnah yang akan muncul di akhir zaman, kembalinya kesyirikan dan berhala di negeri Arab. Sekarang ada kan salah satu negara Arab yang justru malah ada berhala dibangun besar. Mungkin antum pernah dengar ya. Nah, barakallahu fiik, di negara salah satu negara Arab, ana terlupakan namanya itu,
ada berhala Buddha besar, atau yang semisal itulah. Ini menunjukkan bahwasanya sekarang sudah masuk loh, sebagian tempat yang mengizinkan pembangunan berhala. Dan tentunya tidak sengaja, setelah tidak langsung pun mereka sengaja atau tidak, kadang mereka membangun patung-patung para tokoh. Berhala atau bukan itu? Berhala atau bukan? Berhala. Walaupun belum disembah. Paham ya? Para tokoh yang pernah gugur dalam medan peperangan misalkan, atau para tokoh yang telah membangun negaranya, dibangun semacam berhala. Itu udah berhala juga itu. Makanya hati-hati. Ini fitnah akhir zaman, ketika syirik sudah mulai kembali dan berhala sudah mulai ada di tanah Arab, maka mulailah nampak kerusakannya akan luar biasa. Kita lihat, ba'da an taharallahu bi ba'tsatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa intisar 'alal musyrikin, setelah Allah telah sucikan negara Arab dengan diutusnya rasul dan Allah telah menolongnya untuk melawan dan mengalahkan kaum musyrikin. Nanti di akhir zaman, dan ini sudah terjadi ya, beberapa tempat yang negara-negara Arab, beberapa tempat yang mengizinkan pembangunan berhala. Ya mungkin berhalanya nampak disembah, tapi nanti akhir zaman ngeri. Mungkin berhala tokoh orang tertentu ya, orang-orang yang mungkin yang membangun negara, atau mungkin orang-orang yang pernah berjuang, mereka bikin patung. Sejarah lah intinya ya. Itu hati-hati. Dikhawatirkan suatu ketika sudah banyaknya kejahatan, syaitan menancapkan di dada-dada mereka, di hati-hati mereka akan disembah. Allahul musta'an, hati-hati barakallahu fiik. Ini ngeri sekali. Jadi fitnah akhir zaman yang semula kebaikan sudah ditumpas, dibasmi di tanah Arab, nanti di akhir zaman di tanah Arab tersebut muncul lagi kesyirikan dan berhala pun masuk. Kita lihat, wa taksini lil asnam wa izratul asnam, yang mana hal tersebut terjadi setelah Allah Ta'ala sucikan dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ditolongnya untuk mengalahkan kaum musyrikin dan dihancurkannya berhala-berhala dan dihilangkannya berhala-berhala dari tanah Arab, illa annahu fi akhir zaman takhayyar al-amr. Lihat, nanti di akhir zaman perkaranya berubah. Syayatinul ins wal jin yuzayyinuna lin-nas al-audah ila jahiliyah. Ngeri, lihat ini. Ya, para setan dari kalangan manusia dan jin, mereka menghias-hiasi di hadapan manusia untuk kembali kepada zaman jahiliyah. Bismi ya'il athar. Lihat ini, modus. Bermoduskan modal dusta dengan penyebutan apa? Dengan sebutan menghidupkan sejarah. Hati-hati ini. Bentuknya, lafadznya menghidupkan sejarah. Ini sejarah nenek moyang ini. Harus kita hidupkan biar mengenang bagaimana perjuangan mereka. Para pahlawan terdahulu. Nah, lihat. Mereka punya jasa, patut kita agungkan, patut kita sembah. Hati-hati. Yang namanya syaitan itu sangat semangat untuk apa? Merusak manusia agar apa? Lari daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, al-athar antum tadunnuna annaha mujarrad athari faqat. Sejarah itu bekas-bekas peninggalan orang terdahulu. Kalian cuma mengira, menyangka bahwasanya semata-mata itu hanya sejarah dan bekas orang terdahulu saja? La, tidak. Wara'aha syai'un, di belakang sejarah yang mereka namakan sejarah tadi, di belakang prasasti yang mereka namakan prasasti tadi, peninggalan orang terdahulu, itu tidak hanya semata-mata peninggalan. Di belakang itu ada suatu perkara, paham ya, yang nanti berbahaya. Li'anna minal asar al-asnam, dikarenakan termasuk peninggalan orang terdahulu, sejarah orang terdahulu, berhala di antaranya. Ya kan? Zaman jahiliyah dulu berhala banyak. Antum lihat sejarahnya bagaimana Rasulullah menghancurkan berhala-berhala di tanah Arab waktu itu. Nah, ketika Rasulullah SAW, barakallahu fiik, membersihkan al-haramain waktu itu, membersihkan apa? Berhala-berhala yang jumlahnya enggak sedikit, ratusan berhala. Kemudian beliau mengatakan, qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakanlah sungguh telah datang al-haq dan hancurlah kebatilan. Dan sungguh yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Waktu itu berhala banyak sekali. Paham ya? Dan nanti di akhir zaman, wal'iyadu billah, muncullah kesyirikan kembali. Kita lihat bagaimana berikutnya. Kata beliau, kullu syai'in taf'aluhu al-jahiliyah yusamma bil athar. Segala sesuatu yang pernah dilakukan orang-orang jahiliyah dinamakan dengan sejarah atau bekas-bekas peninggalan orang terdahulu. Ini penamaan mereka. Harus kita hidupkan kembali. Mereka punya jasa, mereka punya peran, mereka punya barakallahu fiik kebaikan, ujung-ujungnya disembah. Wa minha al-asnam, di antaranya ada berhala-berhala. Sudah pahami ya? Berhala-berhala ini
beraneka ragam bentuknya. Jangan mengira berhala cuman bentuknya manusia aja. Berhala hewan pun masuk juga. Maksudnya patung bentuknya hewan misalkan. Makanya hati-hati, sangat berhati-hati. Kita lihat, yusammunaha asaran. Mereka menamakan bekas-bekas peninggalan orang terdahulu tersebut dinamakan asar. Fayabhasuna anha, akhirnya mereka mencari-cari tentangnya, wa yu'idunaha ala annaha asar, dan mereka memulihkan kembali, mengembalikan berhala-berhala tadi dengan apa? Dengan modus sebutan asar. Ini peninggalan orang-orang terdahulu, peninggalan nenek-nenek moyang terdahulu, peninggalan mbah-mbah kita. Nah, seperti itu. Allahul musta'an, hati-hati. Walakin qasdus syayatin min hadza audatus syirk, ini intinya. Akan tapi tujuan para syaitan dari perbuatan ini adalah audatus syirik, mengembalikan kesyirikan. Padahal dulu di zaman Nabi Adam alaihissalam sampai datang zaman Nabi Nuh alaihissalam, kesyirikan enggak ada. Perbuatan dosa, maksiat, na'am ada. Tapi dosa kesyirikan waktu itu semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam belum ada. Muncullah kesyirikan di zaman Nabi Nuh tersebut. Padahal jaraknya enggak sedikit loh, 10 abad loh ya jaraknya. Kurang lebihnya 1000 tahun, bayangkan itu. Paham ya? Nah, di sana waktu itu barakallahu fiik, zaman Nabi Nuh alaihissalam mulailah orang-orang mengagungkan orang-orang saleh. Mereka gambar, mereka bikin patung. Datang generasi berikutnya, gambar-gambar tadi itu, patung-patungnya digambar makhluk bernyawa, mereka agungkan, mereka sembah, lihat. Makanya para ulama menyebutkan termasuk sumber kesyirikan pertama kali adalah gambar makhluk bernyawa. Hati-hati barakallahu fiik. Antum lihat ketika antum di kampung-kampung biasanya, orang-orang yang belum paham syariat ya, itu kalau dipajang gambar orang tuanya, mbah-mbahnya, kalau antum ambil, antum sobek-sobek, hapus kepalanya, menghina enggak menurut mereka? Menghina, karena mengagungkan. Mengagungkan gambar itu, hati-hati. Itu udah bentuk pengagungan selain Allah Ta'ala. Coba kalau mereka biasa-biasa aja nginjak-nginjak gambar itu, berarti enggak ada pengagungan. Tapi ketika nginjak-nginjak gambar, dibilang menghina, ini menghina mbah buyut, ini menghina orang tua, menghina mbah-mbah kita, ada pengagungan. Mengagungkan gambar, hati-hati loh ya, ini benih kesyirikan ngeri sekali. Nah, ternyata munculnya zaman siapa tadi? Nabi Nuh alaihissalam, karena gambar, hati-hati. Awal mulanya gambar orang soleh, patung-patung, belum sembah. Datang generasi berikutnya, para syaitan, iblis laknatullah alaih mulai apa? Menghias-hiasi. Paham ya? Menghias-hiasi, akhirnya apa? Disembahlah patung-patung tadi. Paham ya? Disembahlah gambar-gambar tadi. Muncul pertama kali kesyirikan zaman Nabi Nuh alaihissalam. Paham ya? Makanya Nuh alaihissalam dikenal dengan apa? Awwalu rasulin ila ahli ard. Rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi, Nuh alaihissalam. Paham ya? Menumpas kesyirikan. Nah, ternyata di negeri Arab yang walhamdulillah secara umum masih bersih, walaupun ada beberapa tempat yang sudah mengizinkan pembangunan patung dan semisalnya, nanti di akhir zaman wa'iyadzubillah, bujukan rayuan syaitan, yang apa? Mulai menamakan dengan apa? Membangkitkan, menghidupkan kembali sejarah peninggalan orang-orang terdahulu. Mulailah masuk berhala-berhala tadi. Kita lihat lagi. Kata beliau, li'annahu idza 'adatil asar al-mundarisah wal mansiyah al-matmurah. Idza 'adat al-qasyaitan fi qulubil juhal wal awam anna fiha barakah. Lihat ini. Dikarenakan apabila peninggalan-peninggalan orang terdahulu yang sudah apa? Yang sudah berlalu, sudah terhapus, sudah hilang, terlupakan, apabila kembali, syaitan mulai menancapkan di hati-hati orang bodoh, lihat. Orang yang bodoh, enggak paham agama, ditancapkan di situ di hati mereka. Dan di hati orang-orang awam. Kenapa kok di sini beliau menyebut orang awam? Karena biasanya orang-orang awam itu kurang paham terhadap syariat yang benar. Sehingga sangat mudah terkena syubhat itu ya. Akhirnya menilai apa? Menilai berhala-berhala ini ada berkahnya. Nah ini, mulai ini bahaya. Kalau udah nganggap ada berkahnya, mulai bahaya ini. Bangunan-bangunan di atas kuburan. Kadang orang-orang awam banyak kan, ziarah kubur, bangunannya kelihatannya masya Allah tinggi, wah, minta di situ. Ya, itu udah hati-hati itu, barakallahu fiik. Dalam artian ngeri. Kalau udah meyakini berhala atau yang semisalnya ada berkahnya, udah. Wa anna tanfa', dan meyakini bahwasanya berhala tersebut bisa memberikan manfaat. Wa annahum kanu yatabarrakuna biha, dan bahwasanya mereka orang-orang terdahulu mencari berkah dengan berhala tersebut. Fata'udul wasaniyah. Akhirnya mulailah kembali apa? Wasaniyah ini. Mulai kembali berhala, patung-patung ini, ngeri barakallahu fiik.
Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Wa min dzalika dzil khalasah ini. Termasuk daripada barakallahu fik berhala yang akan disembah kembali nanti, yang orang-orang perempuan suku Daus mereka mulai apa? Menari-nari di depan berhala tersebut. Naam, itu adalah dzil khalasah namanya. Dzil apa? Dzil khalasah. Al khalasah hada sanamun Janub Taif liqabilatid Daus. Khalasah ini nama berhala yang terletak di bagian selatan Taif. Paham ya? Naam, milik marga suku Daus. Lamma ja'al Islam, tatkala waktu itu datang Islam, qada alaihi min jumlatil asnam, dihancurkan, dihabiskan berhala-berhala secara umum. Lakin akan tapi la tazal syayatin al-ins wal jin tatahayyal furas. Lihat ini. Akan tapi para syaitan dari kalangan jin dan manusia mereka masih menunggu furas-furas, kesempatan-kesempatan. Walamma ja'at qadhiyatu ihya'il athar, kemudian telah datang tragedi atau kejadian yang disebut dengan menghidupkan sejarah, menghidupkan bekas-bekas orang terdahulu. Istaghaluha fi audatil wasaniyah, mereka mengambil kesempatan untuk mengembalikan berhala. Wa min dzalika hadas sanam, di antara berhala tersebut adalah berhala tadi. Apa namanya? Dzil khalasah. Naam. Kita lihat berikutnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'ah hatta tattariba alayatun nisa'id Daus haula dzil khalasah. Haula dzil khalasah. Tidak akan tegak hari kiamat hingga apa? Hingga para wanita suku Daus mereka menggoyang-goyangkan, menggerakkan pantat-pantat mereka, terjemahan bebasnya menari. Sampai para wanita suku Daus menari haula dzil khalasah, di hadapan berhala dzil khalasah ini. Li'anna an-nisa aqrab ilal fitnah min ar-rijal sahih. Dikarenakan para wanita itu lebih dekat untuk bisa memfitnah dibandingkan kaum lelaki. Fayataribna aw yatazahamna ala sanamin dzil khalasah. Akhirnya mereka pun menari dan mereka berdesak-desakan di hadapan berhala dzil khalasah tersebut. Naam, fitnah. Li'annahu yu'adu bismil asar. Lihat, dikarenakan dikembalikan dengan nama apa? Menghidupkan sejarah. Ini sejarah nenek moyang kita dahulu. Mereka punya peran, punya jasa. Mari kita hidupkan kembali. Kita apa? Gambar mereka. Kita bikin patung-patung mereka. Yang bangun negara ini adalah Mbah Fulan bin Alan, pahlawan Fulan bin Alan. Mari kita bangun patungnya. Hati-hati. Paham ya? Walaupun belum disembah ya, tapi suatu ketika dikhawatirkan yang namanya syaitan. Paham ya? Naam. Fata'udu ibadatuha. Ibadatuha, akhirnya kembalilah mengibadahinya. Min dunillahi azza wa jal, diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fadastahimu. Naam, fadastahimun nisa alaihi litabaruk bihilat. Akhirnya para wanita berdesak-desakan di hadapan, di sekeliling patung dzul khalasah tadi itu untuk mencari berkah dengannya. Hati-hati. Ini banyak terjadi ya, kata beliau tadi, orang-orang juhal, orang-orang awam yang kadang mereka jauh dari ilmu sehingga mereka kadang ke kuburan gitu loh ya. Ke kuburannya Fulan bin Alan, Mbah Fulan, enggak dikenal juga kapan meninggalnya, siapa, muslim atau enggak. Karena orang pada ke situ minta berkah, dia datang ke situ. Allahul musta'an. Kita lihat An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbara an dzalik litahdhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang hal tersebut untuk memperingatkan. Laisa mujarrad khabar, bukan semata-mata kabar loh ya, tapi memperingatkan. Innamal tahdhir. Hanya saja beliau memberikan peringatan. Khudhu hidrakum. Ambillah peringatan kalian. Dalam artian berhati-hati. Indama tahdud hadil fitnah, nanti di akhir zaman ketika muncul fitnah ini. Dan sekarang antum saksikan banyak enggak negara-negara yang sudah apa? Memelihara patung berhala, ya kan, tokoh-tokoh orang tertentu dibikin patungnya, yang mungkin aja belum disembah ya, atau di negara Arab yang mungkin malah justru kerjasama dengan negara kufar bikin patung besar, walaupun awalnya wisata, ya kan, patung naga atau patung tokoh mereka, ya kan, patung sesembahan orang kufar misalkan, walaupun kerjasama dengan nama wisata tadi. Hati-hati. Khawatirkan di akhir zaman, justru apa? Akan sembah. Kita lihat sini. Kata beliau, Syekh Shalih Fauzan asbahullah, falyakun lakum mauqif bisaddiha, maka hendaknya kalian punya prinsip untuk menghalang-halanginya,
untuk melawannya, membantahnya, anil muslimin, dari kaum muslimin, wal bayan wal munasahah, dan hendaknya punya prinsip untuk menjelaskan, menasihati liwulatil umur an hadal amr. Menasihati siapa? Para pemimpin tentang perkara ini, karena perkaranya enggak kecil. Berhala, barakallahu fiik. Naam. Hati-hati ya. Berhala itu beraneka ragam bentuknya. Ada yang terbuat dari besi, terbuat dari kayu dipahat, terbuat dari semen pun juga bisa, terbuat dari tanah, terbuat dari kain, bisa enggak? Bisa enggak? Apa contohnya? Terbuat dari kain? Boneka. Boneka, tulis boneka panda sebesar itu. Bukan berhala Ustaz, boneka itu. Berhala itu tergantung, paham ya? Mau bahannya apapun. Nah, barakallahu, patung itu kan macam-macam bahannya. Makanya hati-hati. Kalau udah gambar makhluk bernyawa, patung-patung gambar makhluk bernyawa, hati-hati, barakallahu fiik. Ingat-ingat sumber kesyirikan pertama kali muncul di zaman Nabi Nuh alaihissalam apa? Gambar makhluk bernyawa. Dan mereka bangun patung-patung orang soleh, Yahus, Ya'uq, Nasr. Kemudian datanglah generasi berikutnya, dihias-hiasi, disembah. Wal'iyadzubillah. Allahumma salim salim. Wa illa idza saqatal ulama, penting ini. Dan jika tidak demikian para ulama diam, apabila para ulama diam, wasaqatal muslimun, dan kaum muslim juga diam, enggak menjelaskan, fa inna ahla syarr yazidu syarruhum. Maka orang-orang yang jahat punya kejelekan akan bertambah kejahatan mereka. Akan bertambah kejelekan mereka. Karena menjelaskan kebatilan, menjelaskan kesyirikan, menjelaskan kebid'ahan, menjelaskan kemungkaran itu perkara yang wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing. Paham ya? Antum lihat kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Waktu itu ketika beliau sedang menjelaskan fulan kadzab, fulan dhaif, masalah hadis. Paham ya? Biasanya di perawi-perawi hadis itu kan ada fulan bin Alan dhaif, ya kan? Fulan bin Alan kadzab, fulan bin Alan dhaifun fil hadis, imamun bis sunnah, menjelaskan jarh wa ta'dil. Imam Ahmad ditanya, "Ya Abu Abdullah, innahu la yashtad alayya an aqul fulan kadzab, fulan dhaif." Wahai Abu Abdullah, sesungguhnya sangat berat bagi kami mengatakan si fulan kadzab, si fulan lemah. Akhirnya apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan orang tersebut yang mengatakan ini, "Idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahil as-sahiha min as-saqim?" Jawabannya bagus sekali nih. Imam Ahmad ketika tanya, "Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, sungguh berat bagiku untuk mengatakan si fulan kadzab, si fulan dajjal." Dajjal itu kadzab artinya. Kalau dalam atau jumpai dari ilmu mustalah hadis itu, kalau antum lihat kitab jarh wa ta'dil, perawi-perawi kadang ada perawi yang dhaif, perawi yang siqah, perawi yang barakallahu fiik, soduk. Nah, terkadang antum lihat perawi yang dajjal. Bayangkan itu. Dajjal bukan berarti dajjal yang besar, bukan loh ya. Dajjal artinya kadzab. Dan ini enggak dinilai ekstrim, bukan ya, karena mereka benar-benar menilai karena dia suka berdusta di dalam penyampaian periwayatan hadis. Sehingga Imam Ahmad ketika mendengar orang tadi mengatakan berat bagiku mengatakan si fulan kadzab, si fulan dhaif, beliau mengatakan idza sakata, jika kamu diam, wa sakattu ana, dan aku pun juga diam, famata ya'riful jahil as-sahihha min as-saqim. Kapan orang yang bodoh mengetahui mana yang sahih dan mana yang dhaif hadisnya? Ya enggak? Kita tahu kalau hadis sahih, tahu kalau hadis dhaif dengan apa? Dengan ilmu jarh wa ta'dil tadi. Kita lihat riwayatnya, haddatsana fulan, qala haddatsana alan, qala haddatsana fulan. Kita teliti siapa fulan ini? Dhaif. Si fulan ini siqah, si fulan soduk. Kita tahu hadis ini hasan, hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Melalui apa? Melalui jarh wa ta'dil tadi itu. Faham maksudnya? Syahidnya di sini, apabila para ulama diam, kaum muslimin diam, tidak mentahdir kesyirikan, tidak memberikan peringatan kepada kesyirikan, tidak mendakwakan tauhid, hati-hati, berbahaya. Akan apa? Kejelekan semakin bertambah. Wala yaqifuna 'inda haddin, dan mereka barakallahu fiik tidak akan apa? Tidak akan berhenti pada batasannya. Dalam artian barakallahu fiik, mereka akan apa? Membuat kerusakan. Yuriduna lil basyariyyah ad-damar, mereka menginginkan manusia itu kerusakan, kehancuran. Wa yuriduna laha li hadzal din an yandarisu an yadhhab, dia menginginkan agama ini lenyap dan hilang. Lihat, walakin ya'ballah, akan tapi Allah Ta'ala enggan, illa an yutimma nurah, akan tapi Allah Ta'ala enggan untuk barakallahu fiik, mewujudkan apa yang mereka inginkan, dan justru Allah Ta'ala apa?
menyempurnakan cahaya Islam ini. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir benci dan tidak suka. Ini fitnah akhir zaman ya, yaitu nanti akhir zaman berhala-berhala yang dulu pernah dihancurkan, nanti ada sosok beberapa orang yang mungkin, paham ya? Na'am barakallahu fiik, mungkin karena kena bujukan rayuan syaitan terkutuk atau yang semisalnya akan menumbuhkan kembali perbuatan-perbuatan jahiliyah yang dulu pernah ada dengan nama tadi apa? Dengan nama atau sebutan menghidupkan sejarah. Kata Syekh Shalih Fauzan tadi ya kan, menghidupkan sejarah, mengembalikan apa? Jejak-jejak orang-orang terdahulu, tapi apa di antaranya berhala tadi. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan halaman berikutnya. 112, hadis yang ke-26, masih fitnah akhir zaman juga ya, dalam artian tanda-tanda hari kiamat. Walahuma Sahih Bukhari Muslim, an Abi Hurairah anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus saa'ah hatta takhruja narun min ardil Hijaz tudi'u a'naqal ibil bi Busra. Kata Rasulullah alaihi wasallam, tidak akan tegak hari kiamat hingga apa? Hingga keluar api yang besar dari negeri Hijaz yang menyinari leher-leher onta di Busra, terlihat dari Busra Syam. Paham ya? Nah, yang diinginkan Busra adalah ya, yang diinginkan adalah Syam. Jadi jaraknya jauh pun karena begitu besarnya api tersebut. Nah, biasanya kalau ada api yang besar, kemudian ada binatang atau ada orang lewat, itu kalau apinya menyinari kan ada bayangan-bayangan itu loh. Jadi sampai nampak itu, saking besarnya api tersebut sampai nampak. Jadi leher-leher onta yang ada di seberang sana nampak. Ini sudah terjadi. Yang ini sudah terjadi. Paham ya? Jadi ada tanda-tanda hari kiamat. Itu ada yang sudah terjadi, ada yang belum. Paham ya? Ada yang akan terjadi maksudnya. Paham ya? Yang sudah terjadi di antaranya ini. Kita lihat kisahnya. Penjelasannya biar nanti yang jelas karena waktu itu Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaih termasuk yang menyebutkan. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah wa hadza hasal. Tanda yang ini sudah terjadi. Paham ya? Ya, kapan waktunya, jaraknya kapan, Allah alam disebutkan nanti tahunnya. Nah, yang tentunya kita waktu itu belum ada ya, dan bahkan mbah-mbah kita yang dekat-dekatnya belum ada juga. Kita lihat biar tambah jelas. Wa hadza hasal, dan ini tanda yang ini sudah terjadi. Fa dhaharat narun fil har. Qurbul Madinah. Waktu itu nampaklah muncullah api yang apa nih berada di halaman dekat dengan Madinah, sekitar situ. Paham ya? Naam. Wara'ahan nas, dan manusia melihatnya. Wa baqiyat ayyaman tudi laha a'naqul ibil fi Busra. Dan api tersebut bukan sebentar, tapi beberapa hari masih ada api tersebut. Yang menyinari dengan sebab api tadi apa? Leher-leher onta yang ada di Busra, yakni fi Syam. Jadi bisa dikatakan Madinah, Syam itu kan jaraknya kan jauh, ya kan? Nah, kalau Syam itu kan selain kan ada masuk sana Palestina masuk juga, ya kan? Jordania masuk juga kan? Nah, kemudian Lebanon masuk juga. Jadi intinya jaraknya itu jauh itu loh. Paham ya? Itu masih apa? Dari Madinah api yang besar tadi sinarnya sampai sana itu loh, cahayanya itu. Nah, nampak apinya tadi itu. Sehingga apa? Leher-leher onta yang ada di sana nampak. Kita lihat, yasirul lahab. Ya, yang waktu itu barakallahu fi, api tersebut memiliki apa? Cahaya yang sangat kuat sekali. Paham ya? Apinya besar sekali. Walahadhaun yamtat, ya kan? Memiliki cahaya yang apa? Yang terbentang. Akbar syai' minal hayawanat al-ibl al-ma'rufah. Hewan-hewan yang paling besar dari kalangan hewan-hewan yang ada itu onta di antaranya. Paham ya? Yang masyhurnya waktu itu ya mungkin gajah lebih besar, cuma yang masyhur waktu itu onta. Lehernya panjang itu istilahnya ya, sehingga kalau dari jarak jauh pun mungkin hewan-hewan yang lain nampak, dia nampak itu loh. Paham ya? Kita lihat sini barakallahu fiik. Wa illa hunaka hayawanat akbar. Wa illa di sana masih ada hewan-hewan lebih besar, ada memang gajah lebih besar kan? Cuman untuk lehernya yang panjang onta. Lakin ma'rufah fi biladil Arab, tapi yang kita bahas adalah yang ma'ruf di negeri Arab. Akan tapi yang ma'ruf, yang masyhur, yang dikenal di negara Arab al-ibil onta. Kaunuha murtafi'ah, karena onta itu tinggi, lehernya panjang. Walha a'naqun mumtaddah,
Yang mana unta itu memiliki leher-leher yang panjang yang bentang. Talu fi hadzal dhaw min syiddatil nar hadhi. Paham ya? Nah, yang mana barakallahu fik cahaya tersebut menampakkan leher-leher unta tadi dikarenakan betapa besarnya api tersebut. Min syiddati dhawiha. Dikarenakan dahsyatnya barakallahu fik api tersebut cahayanya sehingga menyinari jarak jauh. Hadza hasal, ini sudah terjadi. Kita sebutkan nanti faedahnya ya. Dzakarahu al-mu'arrikhun kabni Katsir wa ghairihi. Yang telah menyebutkan kejadian ini, menukilkan kejadian ini dari kalangan ahli sejarah seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya. Hadin nar min alamatis sa'ah. Api ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kita lihat bawah itu. Qala Nawawi, berkata al-Imam Nawawi rahimahullah, wa qad kharajat fi zamanina narun. Imam Nawawi waktu menjelaskan waktu itu ya. Nah, dan sungguh telah muncul di zaman kita ini api bil Madinah, di Madinah. Tahun berapa? Sanata arba'in wa khamsina wa sitimi'ah. Lihat. Pada tahun 654 Hijriah. Tahun berapa? 654 ya. 654 Hijriah. Ini menyebutkan Imam Nawawi. Berkata Imam Nawawi, wa qad kharajat fi zamanina, dan sungguh telah muncul di zaman kami narun api bil Madinah, di Madinah. Tahun berapa? Sanata arba'in wa khamsin. Paham ya? Berarti 54 tahun berapa afan? Arba'in wa khamsin wa sitmi'ah, 654 Hijriah. Paham ya? Tahun 654 Hijriah. Wa kanat narun 'azimatan jiddan, kata Imam Nawawi. Yang mana saat itu api tersebut api yang besar sekali. Min janbil Madinah, yang terletak di pinggir Madinah. Asy-syarqi, yang bagian pinggir Madinah, bagian apa? Bagian timur. Wara'al harrah, ya istilahnya di sekitar situ. Barakallahu fiik. Tawatarul ilm biha. Yang waktu itu benar-benar mutawatir, yang menyaksikan, melihat. Inda jami'i Syam, menurut seluruh penduduk Syam waktu itu yang menyaksikan. Wasail buldan, dan semua negeri bahkan. Wa akhbarani min man hadaraha min ahlil Madinah, dan sungguh telah mengkabarkan kepadaku, telah mengkabarkan hal tersebut dari penduduk Madinah juga. Imam Nawawi menyebutkan. Ini kalau lihat rujukannya bisa lihat dalam syarah Nawawi dalam atas Sahih Muslim, atau kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kisah yang sebutkan, atau Fathul Bari Ibnu Hajar. Paham ya? Jadi sudah terjadi waktu itu. Termasuk tanda-tanda apa? Hari kiamat. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fiikum. Jadi tanda-tanda hari kiamat itu sebagaimana sudah kita lewati di awal permulaan, ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi. Dan kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah harus meyakini dua-duanya. Yang sudah terjadi harus kita yakini benar adanya sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Terbelahnya bulan, atau seperti tadi itu munculnya api yang besar di Madinah. Nah, yang belum terjadi pun atau yang akan terjadi, kita juga harus meyakini benar adanya sesuai dengan dalil. Seperti apa? Akan keluar Dajjal nanti, ya. Kemudian keluarnya binatang melata dari bumi, ya kan? Binatang yang besar, dabah. Kemudian juga munculnya Ya'juj Ma'juj. Paham ya? Kemudian kejadian bahwasanya sekarang Dajjal sudah ada, kita yakini semuanya. Benar itu. Ya'juj Ma'juj juga sudah ada, kita yakini. Untuk mengenai keberadaannya, karena enggak sebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, kita cukup meyakini mereka sudah ada. Ada tempat-tempatnya memang tidak disebutkan dalil yang sahih, Dajjal di mana, Ya'juj Ma'juj di mana. Yang jelas, berada di suatu pulau yang mana Allah alam, Dajjal. Kemudian Ya'juj Ma'juj berada di dalam benteng yang mana Allah alam, di mana tempatnya. Ya. Dan kisahnya masyhurah ya secara umumnya ya. Nah, itu harus kita yakini benar adanya. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fiikum. Kita lihat berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah wa li Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma riwayat Tirmidzi, qala, beliau berkata, atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, satakhruju narun min hadramaut qabla al-qiyamah. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala alaikum bisyam. Qala wa hadha haditsun hasanun sahihun gharibun min hadits Ibnu Umar. Kita lihat aja karena beliau menyebutkan di sini, kita baca apa yang ada di sini. Naam.
Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, telah berkata Rasulullah SAW akan keluar nanti api dari Hadramaut. Hadramaut itu salah satu nama tempat yang ada di Yaman, di Janub Yaman, Yaman Selatan. Paham ya? Yang sekarang banyak ikhwah kita belajar di sana ya. Banyak darul hadis yang ada di Hadramaut, ya kan? Nah, itu Hadramaut ini adalah salah satu tempat. Nah, barakallahu fiik ada di Yaman sana bagian selatan. Mafhum? Dekat dengan negara Saudi Arabia, perbatasan ada sana, dekat perbatasan ya. Kemudian barakallahu fiik Hadramaut ini banyak juga tempat-tempat belajar yang sufiah juga sana. Nah, barakallahu fiik ada tempat namanya Darul Mustafa. Ya, tempatnya orang-orang biasanya belajar orang sufi, yang mereka kadang dikenal Habib Fulan, Habib Alan, sana. Nah, tempat namanya Tarim di sana. Hadramaut itu juga. Nah, di sini barakallahu fiik dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan akan keluar nanti api dari Hadramaut. Nah, sebelum apa? Sebelum hari kiamat terjadi. Qalu, akhirnya para sahabat mereka berkata, "Ya Rasulullah, fama ta'muruna?" Wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami ketika api tersebut muncul? Qala alaikum bisyam. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan negeri Syam. Dalam artian, ya tentunya, nah kalau ingin selamat ke sana gitu loh. Paham ya? Walaupun makna yang lain kita lihat bawahnya nanti biar tambah jelas. Yang jelas ini barakallahu fiik, hadis disebutkan hadisun hasan sahih gharibun min hadisin Umar. Maksudnya hadisnya ini zahirnya secara tidak langsung hadisnya hasan sahih tapi gharib dari hadis Ibnu Umar ini. Karena Al-Imam Tirmidzi sering menyebutkan hadisun hasanun gharib kadang-kala seperti itu. Paham ya? Naam. Dan juga ada yang memanakan hasanun sahih ini bisa jadi hasanun li ghairih, hasanun li dzatih, sahihun li ghairih. Itu makna lain juga. Paham ya? Sebutkan dalam kitab mustalah. Syahidnya di sini barakallahu fiik. Nah, hadis ini Syekh Shalih Fauzan atau Al-Imam Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga Syekh Shalih Fauzan menjelaskan di bawah itu. Nah, secara zahir beliau mensahihkan juga. Kita lihat aja. Qala Syekh Shalih Fauzan asbahullah wa hadza aidan fi khurujin narin ukhra. Dan ini juga keluarnya api yang lain. Jadi lain ya, api yang tadi yang di Madinah tidak terjadi. Ini apinya api yang lain lagi. Wahya al-akhirah, yang mana ini nanti di akhir. Takhruj min qa'ri Adn. Nah, keluar dari apa? Dari barakallahu fi Adn. Paham ya? Maksudnya apa? Dari Yaman. Aden juga termasuk janub Yaman juga ya, bagian selatan juga ya. Wahya narun azimah, yang mana api tersebut api yang sangat besar. Tasukun nas ilal mahsyar fi ardi Syam. Di akhir nanti, berarti akhir. Berarti belum terjadi nih ya. Yang nanti akan menggiring manusia ke mahsyar. Paham ya? Tempat berkumpulnya manusia fi ardi Syam, di bumi Syam. Tasukuh, menggiring mereka semuanya. Tabitu ma'ahum idza batu. Api tersebut bermalam bersama mereka apabila mereka bermalam. Wa taruh ma'ahum idza rahu, dan api tersebut pergi bersama mereka apabila mereka pergi. Tasukuhum ila ardil mahsyar, yang akan menggiring mereka semuanya ke bumi yang sangat luas, dataran yang sangat luas, tidak bangunan, mahsyar, pada mahsyar. Nah, itu berarti akhir zaman, berarti ya, benar-benar akhir ini ya, berarti ya. Nah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam alaikum bisyam, asy-syam fi akhir zaman yakunu huwa mu'al muslimin. Syam ini nanti di akhir zaman dia menjadi tempat berkumpulnya atau berlindungnya kaum muslimin, yang mereka apa? Berkumpul di situ semuanya. Walaupun sekarang antum saksikan pada banyak peperangan, kemudian ribut, fitnah atau yang semisalnya, ternyata nanti di akhir zaman sebagai tempat berkumpulnya, berlindungnya kaum muslimin. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau di sini ya. Hadisnya riwayat Tirmidzi. Zahirnya Syekh Shalih Fauzan juga tidak mendhaifkan. Dan bahkan Imam Tirmidzi sendiri mengatakan hadisun hasan sahihun. Walaupun dikatakan gharibun min hadis Ibnu Umar, ya mungkin aja ada syawahid, ada penguat yang lainnya sehingga beliau beristidlal dengan hadis tadi yang disampaikan oleh Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang karena panjang. Barakallahu fiik, masih mengenai tanda-tanda hari kiamat. Yang akan muncul di akhir zaman atau sebagian sudah terjadi,
dan fitnah yang sangat besar. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.